Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kusturian. Kesempatan ini kita bertemu dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai pembubaran persekutuan. Dengan masuknya seorang sekutu kerja yang baru atau keluarnya sekutu kerja atau meninggalnya seseorang sekutu, maka akan membubarkan persekutuan bersama persekutuan. Ya, persetujuan bersama persekutuan. Suatu persekutuan dinyatakan bubar apabila persetujuan awal para sekutu untuk menjalankan usaha bersama-sama dilanggar dan tidak berlaku lagi. Misalnya, persekutuan secara otomatis bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia. Apabila timbul perselisihan di antara para sekutu, maka atas permintaan seorang sekutu atau lebih, pengadilan dapat memutuskan pembubaran persekutuan firma. Pengunduran diri salah seorang sekutu atau lebih lewat penjualan kepentingannya juga membubarkan persekutuan firma. Dengan bubarnya persekutuan firma, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Walaupun pembubaran ini mengakhiri asosiasi perorangan-perorangan untuk tujuan awal mereka, namun hal ini tidak berarti pembubaran perusahaan atau bahkan hambatan dalam kelangsungan hidupnya. Kalau seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri, maka perusahaan dapat dilanjutkan sebagai persekutuan firma baru yang terdiri dari sekutu-sekutu yang ada ataupun sekutu-sekutu yang ada ditambah dengan masuknya seorang sekutu baru atau lebih. Masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu lama pada persekutuan akan mengakibatkan pembubaran. Pembubaran ada dua jenis. Yang pertama adalah pembubaran persekutuan dari segi hukum, yaitu perubahan surat perjanjian atau akte pendirian. Tetapi kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan. Ini disebut dengan dissolution. Yang kedua adalah pembubaran persekutuan dengan menghentikan kegiatan dan penutupan perusahaan atau disebut dengan likuidasi. Kondisi-kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan firma dikelompokkan dan diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembubaran oleh tindakan sekutu, yaitu yang dilakukan oleh para sekutu-sekutu di dalam firma tersebut. Yang kedua adalah pembubaran karena ketentuan undang-undang. Persekutuan firma dengan dirinya bubar karena kemungkinan-kemungkinan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Yakni yang pertama, seorang anggota persekutuan firma meninggal dunia, maka secara undang-undang firma akan bubar. Yang kedua, seorang sekutu atau persekutuan firma itu sendiri mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, setiap kejadian yang menyebabkan perusahaan tidak layak untuk menjalankan kegiatan usahanya lagi, atau bagi individu-individu untuk menjalankan perusahaan sebagai persekutuan firma. Yang keempat, bila terjadi perang. Kalau perang ini ikutnya force majeure sebetulnya ya. Pengadilan dapat memutuskan pembubaran karena terbukti timbul hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seorang sekutu tidak waras atau tidak mampu untuk menyelesaikan setiap masalah atau untuk memenuhi bagiannya dalam perjanjian persekutuan firma. Yang kedua, sikap seorang sekutu yang merugikan perusahaan. Yang keempat, yang ketiga,
perselisihan internal di antara para sekutu. Dan yang keempat adalah kelanjutan perusahaan tidak mungkin lagi menguntungkan. Kemudian bagaimana perilaku akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama seseorang dapat diterima sebagai sekutu baru hanya dengan kesepakatan semua sekutu. Penerimaan sekutu baru menimbulkan perjanjian baru, dan hal ini merupakan pembentukan persekutuan firma baru. Persekutuan firma yang sebelumnya dianggap bubar dengan kesepakatan umum. Persetujuan persekutuan firma hanya mengikat sepanjang para sekutunya tetap tunduk terhadap persetujuan yang ditetapkan. Dengan masuknya seorang sekutu baru, maka suatu persetujuan baru harus dirancang untuk menetapkan kepentingan sekutu pada pembentukan firma, pembagian laba dan rugi, dan semua hal yang menyangkut asosiasi. Seorang sekutu yang baru masuk biasanya menyetorkan aktiva untuk memperoleh kepentingan dalam persekutuan firma yang baru didirikan. Seseorang dapat memperoleh kepentingan dalam persekutuan firma lewat masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama. Jika semua sekutu setuju untuk menerima seorang pembeli kepentingan sebagai sekutu, maka hal ini akan membubarkan persekutuan firma yang lama dan menciptakan persekutuan firma yang baru. Contoh, ini contoh pertama, misalnya ada firma Selvi dan Andi dengan masing-masing modal sebesar 75 juta atau 45% dan Andi 90 juta atau 55%. Rasio laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Henny diterima sebagai sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama sebesar 1/6 bagian atau 50 juta. Maka jurnal firma atas masuknya sekutu Henny adalah, kita bisa lihat di sini, yang pertama kita lihat keuntungan buat Selvi yang diambil atau yang ditarik dari modalnya karena dijual sebagian kepada Henny, itu sebesar 45% dikalikan 50 juta atau sebesar 22.500.000. Kemudian Priva Andi ataupun bagian keuntungan yang bisa ditarik oleh Andi akibat masuknya sekutu baru Henny yaitu sebesar 55% dikalikan 50 juta sama dengan 27.500.000. Nah, kemudian jurnalnya seperti apa? Maka jurnal modal akibat masuknya sekutu Henny adalah bahwa modal Selvi dikredit atau diambil sebesar 22.500.000. Sedangkan modal Andi juga dikredit atau ditarik sebagai Prive sebesar 27.500.000. Dan modal Henny bertambah 50 juta. Maka komposisi modal baru di dalam persekutuan tersebut adalah menjadi modal Selvi 55.500.000, yaitu dari modal awal dikurangi dengan Prive sebesar 22.500.000. Dan modal Andi juga menjadi 62.500.000 dan modal Henny yang baru masuk adalah 50 juta. Sehingga total modal barunya adalah 165 juta. Atau tetap jumlahnya namun komposisinya yang berubah akibat masuknya sekutu baru yaitu Henny. Kemudian kita bicara tentang perolehan kepentingan lewat investasi.
Apabila seseorang memperoleh kepentingan dengan melakukan investasi, maka aktiva dan modal persekutuan firma akan bertambah. Contoh, persekutuan bergerak dalam bidang percetakan. Modal sekutu lama terdiri dari modal selfie sebesar 300 juta dan modal Christie sebesar 187.500.000. Pembagian laba rugi sekutu lama sesuai dengan rasio modal awal yang disetor. Kemudian si sekutu Rita diterima sebagai sekutu baru dan menyerahkan mesin percetakan seharga 567 juta. Sekutu lama setuju menerima Rita dengan nilai mesin sebesar 480 juta. Jadi nilai mesin yang disodorkan oleh Rita yang diakui senilai 560 juta, namun diakui oleh sekutu lama hanya 480 juta. Maka jurnal persekutuan atas masuknya Rita adalah sebagai berikut. Modal selfie tetap, modal Christie juga tetap, kemudian modal Rita masuk baru senilai 480 juta, yaitu senilai nilai mesin yang diakui oleh sekutu lama. Sehingga komposisi modal yang baru menjadi modal selfie adalah 300 juta, modal Christie adalah 187.500.000, dan modal Henny yang baru masuk adalah 480 juta. Sehingga total modalnya menjadi 967.500.000 rupiah terhadap persekutuan ini. Kemudian pola yang lain adalah investasi dengan pemberian bonus atau goodwill kepada sekutu lama. Jadi pada saat ada masuknya sekutu baru, maka sekutu lama akan mendapatkan bonus atau goodwill terlebih dahulu sebelum disatukan dalam jumlah modal yang baru. Masuknya sekutu baru dengan memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu lama berdasarkan rasio laba rugi selama atau laba rugi sekutu baru atau sekutu lama maksud saya. Bonus ditentukan oleh selisih kepentingan dengan modal yang disetor dan total modal sekutu lama dan baru yang disetor tidak berubah. Goodwill ditentukan selisih kepentingan dengan modal sekutu baru yang disetor dan total modal sekutu lama berubah. Ketentuan bonus dan goodwill di atas tidak berlaku bila ada ketentuan modal persekutuan. Bonus dan goodwill mempunyai pengertian yang sama, tetapi berbeda dari segi pencatatan. Bonus dan goodwill adalah pengakuan adanya kelebihan terhadap salah satu pihak dalam persekutuan yang baru didirikan. Jika persekutuan firma telah beroperasi dengan sukses, maka para sekutu dapat menerima seorang sekutu baru dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian dari investasi sekutu baru akan diberikan sebagai bonus kepada sekutu lama atau goodwill persekutuan akan ditetapkan dan mengkredit sekutu lama. Contohnya di sini ada persekutuan selfie dan Tini dengan masing-masing modal sebesar 52.500.000 dan 70 juta. Sekutu lama membagi laba berdasarkan rasio 3:2. Sinta diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan uang tunai sebesar 85.750.000. Kepentingan sekutu Sinta pada persekutuan tersebut adalah 40%. Jadi maksudnya setelah Sinta masuk ke dalam persekutuan, maka komposisi modal Sinta adalah 40%. Maka dari situ kita bisa bagaimana caranya menghitung. Yang langkah pertama adalah
Hitung terlebih dahulu goodwill sekutu lama. Kita tahu di sini, kita lihat bahwa modal sekutu lama adalah 52.500.000 ditambah dengan 70 juta. Yaitu modal dari sekutu Selfie dan modal dari sekutu Tini. Sebesar 122.500.000 totalnya. Sekutu baru berkepentingan 40% terhadap total modal baru. Maka modal sekutu lama adalah 60% dari total modal persekutuan lama. Kita lihat di sini hitungannya. Total modal persekutuan lama dari dua orang adalah 122.500.000. Ini adalah 60%. Maka modal 100%-nya nantinya adalah dicari dengan cara 122.500.000 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 100. Sehingga ketemu adalah total 100% modal nantinya menjadi Rp204.666.700. Kemudian kita menghitung goodwill-nya. Goodwill dicari dengan cara menjumlahkan modal Silvi, modal Tini, dan setoran modal Sinta atau sekutu yang baru. Dikurangi dengan total modal baru. Sama dengan 122.500.000 ditambah dengan 87.500 dikurangi dengan Rp204.666.700. Maka hasilnya adalah Rp5.333.300. Itu adalah jumlah goodwill. Setelah jumlah goodwill diketahui, maka langkah kedua adalah hitung goodwill bagian masing-masing sekutu lama. Seperti kita ketahui, rasio laba sekutu lama adalah 3:2, di mana Silvi mendapat 3 bagian dan Tini mendapat 2 bagian. Maka dari jumlah goodwill yang tadi sudah ketemu, apabila kita distribusikan kepada masing-masing sekutu, maka bagian Silvi adalah 3 dibagi 5 atau 3/5 dikalikan dengan Rp5.333.300. Ketemunya adalah Rp3.199.980. Dan bagian Tini adalah 2/5 dikalikan Rp5.333.300. Ketemunya adalah Rp2.133.320. Ini adalah langkah-langkah yang diambil terlebih dahulu, menghitung dulu pembagian goodwill untuk pengurus lama. Setelah itu kita akan membuat jurnal seperti tadi, bahwa modal Selfie tetap, modal Tini juga tidak berubah, modal Sinta masuk sebesar Rp82.166.700. Ini kenapa? Dari mana nilainya 82.166.700? Adalah setoran tunai yang tadi dikurangi dengan goodwill. Jadi ini adalah modal bersih setelah dikurangi goodwill bagian dari pengurus lama. Maka komposisi modal yang baru menjadi modal Selfie sebesar Rp52.500.000, modal Kristi 70 juta, dan modal Heni 82.166.700. Ya, itu seperti itu. Sorry, ini yang di atas nama-nama modalnya belum diganti ya. Ini diganti sesuai dengan contoh yang tadi. Sehingga total modalnya adalah Rp204.666.700. Kemudian pola yang lain adalah investasi dengan pemberian bonus pada goodwill kepada sekutu yang baru. Kalau tadi yang diberikan goodwill adalah sekutu lama, kalau ini adalah dengan sekutu yang baru. Hal ini terjadi apabila sekutu firma lama mempunyai nilai tambah dibandingkan sekutu hal ini terjadi bila sekutu baru sekutu baru mempunyai nilai tambah dibandingkan sekutu lama. Misalnya, sekutu baru ahli di bidang pemasaran, maka metode bonus
dengan memberikan tambahan modal kepada sekutu baru dan mengurangi modal sekutu lama. Metode goodwill ditetapkan bila model persekutuan yang baru tidak sama dengan modal persekutuan lama setelah ditambah investasi dari sekutu baru. Contohnya ini, persekutuan Selvi dan Adi dengan modal masing-masing sebesar 150 juta untuk Selvi dan modal 210 juta untuk Adi. Pembagian laba rugi persekutuan dengan rasio 30% dibanding 70%. Widya diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan persediaan barang, yaitu persediaan barang dagangan sebesar 330 juta dengan kepentingan 60% dari total saham. Barang dagangan dilakukan penilaian kembali sebesar 240 juta dan telah disetujui oleh para sekutu. Artinya, menurut catatan Widya, dia membawa tambahan modal baru dalam bentuk persediaan barang dagangan senilai 330 juta. Namun sebelum masuk ke dalam persekutuan, nilai persediaan yang diklaim sebesar 330 juta itu diadakan penilaian oleh lembaga penilaian independen. Dan hasilnya ternyata nilai pasar atau nilai sekarang dari persediaan itu adalah sebesar 240 juta. Dan ini sudah disetujui oleh para sekutu lama yang lainnya. Dengan cara yang sama tadi, yang penting kita pertama adalah langkah pertama hitung goodwill sekutu baru. Modal sekutu lama 150 juta ditambah dengan 210 juta. Ketemunya 360 juta. Sekutu baru berkepentingan 60% terhadap total modal baru. Maka modal sekutu lama adalah 40% dari total modal persekutuan baru. Sehingga 360 juta ini adalah hanya 40% bagian dari total modal nanti yang baru sebesar 100%. Dan modal 1% dapat kita cari dengan cara 360 juta dibagi dengan 40, kemudian hasilnya dikalikan 100. Nah, ketemu bahwa modal persekutuan baru nanti totalnya adalah 900 juta. Kemudian kita melihat goodwill-nya untuk sekutu baru apakah mendapatkan apa tidak. Goodwill ini dicari dari penjumlahan antara modal Silvi ditambah dengan modal Adi ditambah setoran modal Widya atau sekutu baru dikurangi dengan total modal baru. 360 juta ditambah 240 juta dikurangi dengan 900 juta. Ketemunya adalah minus 300 juta. Dan kita hitung langkah kedua adalah menghitung goodwill bagi sekutu baru. Karena hasilnya minus, maka tidak ada goodwill yang bisa diberikan kepada sekutu baru. Justru sekutu baru masih hutang setoran modal sebesar 300 juta. Kenapa bisa demikian? Karena sekutu baru Widya itu mematok bahwa dia menguasai 60%. Sedangkan nilai 240 juta yang dia bawa sebagai setoran modal tidak mencukupi nilai 60% dari total modal sekutu. Kemudian dari langkah kedua tadi, karena dia tidak mendapatkan goodwill, maka kita masuk ke langkah ketiga yaitu membuat jurnal. Di mana modal Selvi tetap, modal Adi juga tetap, tidak ada perubahan. Masuk modal Widya sebesar 240 juta. Nah, kemudian komposisi modal yang baru adalah modal Selvi 150 juta, modal Adi 210 juta, dan modal Widya 240 juta, sehingga total modal real 600 juta. Meskipun sebetulnya modal yang diharapkan dengan
masuknya Widya adalah menjadi 900 juta. Dengan begitu, Widya masih punya hutang setoran modal sebesar 300 juta. Kemudian penyelesaian dengan pengunduran diri seorang sekutu. Pengunduran diri salah seorang sekutu di mana kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan oleh sekutu yang masih ada atau yang tinggal. Hal ini para sekutu yang lama harus membayar kepada sekutu yang mengundurkan diri. Pembayaran kepada sekutu yang keluar ada dua kemungkinan. Yaitu yang pertama, pembayaran bisa jadi lebih besar dari saldo modalnya apabila perusahaan untung. Dan pembayaran lebih kecil dari saldo modalnya apabila perusahaan mengalami kerugian. Pembayaran kepada sekutu yang keluar melebihi saldo modalnya, pencatatannya ada 3 metode. Yang pertama, selisih dicatat sebagai bonus. Artinya apabila terjadi kok ternyata pembayaran kepada sekutu yang keluar lebih dari saldo modalnya, bisa diperlakukan atau pencatatannya yang pertama adalah selisih dicatat sebagai bonus. Atau yang kedua, selisih dicatat sebagai goodwill. Dan yang ketiga, modal persekutuan dinilai kembali dengan dasar jumlah selisihnya. Jadi misalnya modal persekutuan itu direvaluasi sebesar kondisi terakhir, baru diberikan secara proporsional tanpa bonus, tanpa goodwill kepada sekutu yang menyatakan diri keluar. Kemudian penyelesaian dengan mengundurkan diri seorang sekutu dapat mengundurkan diri dari persekutuan firma setiap saat. Jika seorang sekutu mempunyai hak di dalam persekutuan, maka ia dapat mengklaim sejumlah penuh kepentingannya di dalam persekutuan atau perusahaan yang bersangkutan. Lain halnya apabila seorang sekutu mengundurkan diri dengan melanggar persetujuan firma dan tanpa kesepakatan bersama seluruh partisipan, maka ia harus bertanggung jawab kepada sekutu lainnya atas setiap kerugian yang mereka derita akibat tindakan sekutu yang mengundurkan diri tersebut. Dalam hal ini, klaim seorang sekutu yang mengundurkan diri atas kepentingannya mungkin jadi melemah sebagian atau seluruhnya akibat kerugian yang disebabkan oleh pengunduran dirinya. Jadi dalam hal ini adalah pengunduran diri oleh salah satu anggota sekutu karena kerugian perusahaan yang disebabkan oleh dia. Maka sebelum pembagian ataupun sebelum kompensasi modal dia untuk keluar dari sekutu, maka harus hitung dulu berapa besar kerugian yang sudah disebabkan oleh sekutu tersebut. Pengunduran diri seorang sekutu dapat menyebabkan pembubaran perusahaan sepenuhnya. Sebaliknya, perusahaan dapat dilanjutkan tanpa hambatan, sementara penyelesaian dengan sekutu yang mengundurkan diri dilakukan dengan cara yang pertama, pembelian kepentingan oleh salah seorang sekutu yang lain atau dengan pembayaran kepadanya uang kas perusahaan atau aktiva lainnya untuk memenuhi kepentingannya. Jadi apabila ada salah satu sekutu yang mengundurkan diri dan perusahaan kepengen dilanjutkan oleh sekutu yang lain dan sekutu yang keluar ini tidak memiliki masalah, maka ada dua cara untuk menyelesaikan kepentingan ataupun modal dari sekutu yang mengundurkan diri, yaitu yang pertama tadi adalah
dibeli sahamnya atau kepentingannya oleh seorang sekutu yang lain. Atau yang kedua tadi adalah pembayaran kepada uang melalui atau diambilkan dari uang kas perusahaan atau dalam bentuk aktiva lainnya untuk memenuhi kepentingannya. Jadi untuk melunasi jumlah modal yang dimiliki oleh sekutu yang mengundurkan diri. Dalam hal terakhir di atas, pengunduran diri seorang sekutu akan dipertimbangkan sebagai pembubaran persekutuan yang lama dan akan mendirikan persekutuan yang baru. Pembelian kepentingan sekutu yang mengundurkan diri oleh sekutu yang lama akan mengakibatkan pembinaan modal sekutu yang mengundurkan diri ke perkiraan modal sekutu yang membelinya. Jumlah sebenarnya yang dibayarkan kepada sekutu yang mengundurkan diri merupakan transaksi di luar persekutuan firma dan tidak ditetapkan dalam buku persekutuan firma. Jadi penjualannya ini biasanya dilakukan di bawah tangan. Penyelesaian pembayaran oleh persekutuan firma kepada sekutu yang mengundurkan diri mengakibatkan penurunan aktiva perusahaan yang dibarengi dengan penghapusan modal sekutu yang mengundurkan diri. Jika penyelesaian ditangguhkan sampai tanggal pengunduran diri, maka perkiraan modal sekutu yang mengundurkan diri ditutup dan perkiraan kewajiban dikredit sebesar jumlah yang harus dibayarkan dalam penyelesaian. Jadi artinya bahwa penyelesaian meskipun di bawah tangan, tetapi nanti harus dilakukan jurnal kembalikan kepada komposisi modal yang baru oleh sekutu lain yang membayar kepentingan ataupun modal dari sekutu yang mengundurkan diri. Dan dibayarkannya atau dibukukannya itu adalah berdasarkan tanggal transaksi berjalan. Ini contohnya adalah seperti ini, contoh keempat. Firma sel dengan modal masing-masing sekutu S sebesar 70 juta, E sebesar 50 juta, dan L sebesar 80 juta. Pembagian rugi laba berdasarkan rasio 2:3:4. Sekutu L mengundurkan diri karena suatu hal. Para sekutu membayar L sebesar 98 juta. Ini adalah contohnya. Maka terhadap kasus tersebut, apabila selisihnya dicatat sebagai bonus, maka selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai bonus, maka modal sekutu yang tinggal akan berkurang sesuai dengan perbandingan laba rugi sekutu yang tinggal. Jadi kita harus menghitung dulu posisinya sebelum dibayarkan, yaitu posisi perusahaan itu laba ruginya berapa. Nah setelah itu laba rugi itu dibagi sesuai dengan komposisinya ditambah dengan modal yang dimiliki oleh sekutu yang mengundurkan diri. Kemudian bila selisihnya dicatat sebagai goodwill, maka selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai goodwill. Goodwill hanya diberikan kepada sekutu yang keluar. Artinya dari selisih nilai perusahaan real dengan selisih nilai perusahaan yang tercatat dalam pembukuan itu disebut goodwill. Dan goodwill hanya diberikan kepada sekutu yang keluar sesuai dengan komposisi rasio pembagian laba rugi yang sudah disepakati. Dalam hal ini, contoh ini adalah 2:3 2:3:4, di mana L yang keluar, dia memiliki rasio sebesar 4 bagian. Nah, goodwill ini hanya diberikan kepada sekutu L yang menyatakan keluar atau mengundurkan diri sebesar 4 bagian dari selisih nilai perusahaan. Modal persekutuan dinilai kembali dengan dasar jumlah selisihnya atau dibentuk goodwill untuk semua sekutu.
Jadi setelah L keluar, maka dilakukan perhitungan kembali komposisi modal terhadap sekutu-sekutu yang masih bertahan. Selisih pembayaran dengan saldo modal selalu lama dicatat sebagai goodwill atau aktiva lainnya. Goodwill yaitu selisih pembayaran dibagi rasio modal sekutu yang keluar dan dialokasikan kepada para sekutu yang tinggal dan keluar. Hingga pada metode ini, modal persekutuan dilakukan penilaian kembali sebesar nilai goodwill di atas. Goodwill-nya adalah kita hitung 18 juta dibagi dengan 4/9 sama dengan 40.500.000. Goodwill dialokasikan kepada para sekutu masing-masing sebesar S adalah 30%, 80 juta sama dengan 24 juta. Kemudian A 30%, maka ketemunya 80 juta dikalikan 30% yaitu 24 juta. Sedangkan M atau L di sini maksudnya adalah 40%, di mana 80 juta dibagi 40% adalah 32 juta. Ini adalah rincian pembagian atau alokasi goodwill kepada masing-masing sekutu. Jurnal pembayaran kepada sekutu M atau L ini kalau menggunakan metode bonus, selisih pembayaran dengan modal sekutu yang keluar diakui sebagai bonus. Bonus akan menambah modal sekutu yang tinggal berdasarkan rasio laba rugi. Bonus di sini ketahui 240 juta dikurangi dengan 208 juta, temunya 32 juta. Kemudian modal sekutu yang tinggal bertambah besar. Modal S 30% per 60% dikalikan dengan 32 juta, ketemunya 16 juta. Kemudian modal A juga demikian, 30% dibagi 60% dikalikan dengan 32 juta sama dengan 16 juta. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah menjadikan persekutuan firma sebagai perseroan terbatas. Apa maksudnya? Dengan adanya keluarnya sekutu, maka sebetulnya firma menjadi bubar. Kemudian sekutu yang lama atau yang masih ada itu memutuskan untuk firma diubah menjadi perseroan terbatas. Ini juga sangat memungkinkan secara aturan. Para sekutu dapat memutuskan untuk mengubah persekutuan firma menjadi perseroan terbatas agar dapat memperoleh keuntungan yang terdapat dalam bentuk perseroan terbatas. Apabila akte yang menetapkan perseroan terbatas diberikan, maka perseroan ini akan bertindak untuk memperoleh aktiva bersih persekutuan firma untuk ditukar dengan saham. Saham yang diterima oleh persekutuan firma dibagikan kepada para sekutu dalam penyelesaian kekayaan mereka. Dengan demikian, perseroan terbatas mengambil alih aktiva persekutuan firma dan menanggung kewajiban persekutuan firma. Persekutuan firma dibubarkan dan para sekutunya sekarang menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas yang baru dibentuk. Dalam menjalankan perseroan tersebut, dapat tetap menggunakan buku lama persekutuan firma atau membuka sebuah buku baru perseroan terbatas. Apabila buku persekutuan firma diteruskan, maka ayat-ayat jurnal yang dibutuhkan untuk dilaporkan adalah yang pertama, ayat tentang perubahan dalam nilai aktiva dan kewajiban, serta kepentingan para sekutu sebelum diubah menjadi persero. Kemudian yang kedua yang perlu dilaporkan juga adalah perubahan dalam bentuk
kepemilikan. Perkiraan penilaian kembali dapat dibebani dengan kerugian dan dikredit dengan keuntungan dari penilaian kembali. Dan saldo dalam perkiraan ini selanjutnya dapat ditutup pada perkiraan modal dalam rasio laba rugi. Ya, jadi setelah dilakukan perubahan dari firma menjadi PT, perkiraan ini adalah catatannya, maka semua aset maupun semua kekayaan firma yang diubah menjadi PT ini harus dinilai kembali dan dibebankan dalam porsi saham masing-masing pembentuk PT atau persekutuan firma yang membentuk PT. Apabila penggunaan buku baru untuk perseroan terbatas, artinya apabila PT ini kemudian memutuskan untuk membuat buku baru perseroan terbatas, artinya pembukuan firma ditutup dan diganti dengan pembukuan baru. Jika dibuka buku baru, maka semua perkiraan persekutuan firma ditutup. Dalam menutup perkiraan persekutuan firma, ayat-ayat jurnal dibuat untuk mencatat pemindahan aktiva dan kewajiban ke perseroan terbatas. Penerimaan saham dalam pembayaran aktiva bersih yang dipindahkan dan pembagian saham kepada para sekutu. Jadi harus dibuat jurnal baru, jurnal peralihan dari buku firma menjadi buku barunya PT. Jika dikehendaki untuk menyusun ikhtisar yang lengkap mengenai transaksi yang mengakhiri persekutuan firma, maka ayat-ayat jurnal juga dapat dibuat untuk melaporkan penilaian kembali aktiva bersih dan kepentingan para sekutu sebelum pemindahan aktiva dan kewajiban dicatat. Ini sama seperti tadi ya. Ayat-ayat jurnal dibuat dalam buku baru perseroan terbatas untuk mencatat aktiva yang diperoleh, kewajiban yang ditanggung, dan saham yang diterbitkan sebagai pembayaran untuk aktiva bersih. Jadi ini menempatkan kembali posisinya masing-masing pemegang saham di dalam pembukuan perseroan terbatas yang baru. Contoh 5 adalah suatu persekutuan S dan A membagi laba dan rugi dengan perbandingan yang sama. Mereka memutuskan untuk melebur persekutuannya menjadi sebuah perseroan, yaitu PT SDA. Dengan modal dasar yang terbagi dalam 25.000 saham, ya 25.000 saham biasa dengan nominal per saham adalah 75.000. Posisi keuangan persekutuan sebelum diadakan peleburan adalah sebagai berikut. Ya, persekutuan S dan A menghendaki agar diadakan penilaian kembali terhadap beberapa jenis aktiva sebelum diadakan peleburan ke perseroan. Ini untuk memastikan nilai perubahan dari persekutuan menjadi perseroan terbatas. Jurnal yang diperlukan apabila perseroan melanjutkan buku ke buku persekutuan. Kemudian penyesuaian rekening dan penilaian kembali aktiva. Selanjutnya pembagian keuntungan atau kerugian karena penilaian kembali. Yang terakhir adalah pengeluaran saham-saham untuk sekutu S dan A. Jadi pengeluaran saham ini maksudnya diterbitkan saham-saham kepada S dan A sesuai dengan nilai sahamnya dan nilai modal yang dimiliki terakhir pada saat persekutuan ditutup. Dengan demikian, maka sekutu S akan menerima 4.200 lembar saham, masing-masing 75.000 per lembar, dan sekutu A menerima 5.000 lembar saham
dengan jumlah nominal yang sama masing-masing bernilai 75.000 per lembar saham biasa. Sehingga neraca perseroan yang baru menjadi seperti ini. Yang pertama, jurnal yang diperlukan apabila perseroan membuka buku baru tersendiri. Kedua, menutup saldo rekening pembukuan persekutuan, yaitu jurnal nomor 1 dan nomor 2. Mencatat jurnal pada saat persekutuan S dan A ditutup sesudah mengadakan pemilihan kembali pada buku lama. Saat sekutu S dan A menerima saham-saham dari perseroan, ya, adalah dari hasil penilaian modal pada buku lama. Kemudian pencatatan dalam buku perseroan yang baru dengan mentransfer kekayaan bersih dan pembagian saham kepada pemilik lama. Selanjutnya, pencatatan saat pemindahan aktiva dan hutang S dan A dalam buku baru. Yang terakhir adalah pencatatan saat perseroan mengeluarkan saham-saham untuk S dan A. Itu tadi adalah rangkuman ataupun cara-cara yang harus ditempuh apabila kita mau mengubah dari persekutuan menjadi perseroan terbatas. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti akan dilanjutkan diperdalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Kemudian like dan share. Siapa tahu pembahasan kita ini bisa juga bermanfaat kepada orang lain. Dan juga mengisi kolom komentar kepada para mahasiswa sebagai bukti kehadiran kuliah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.